Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi video kali ini kita bakal melanjutkan part 3 dari anime Gogetsu Kishisama. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Dia yakin kalau dirinya akan bertemu lagi dengan Ark. Setelah mereka mendarat di tempat yang mereka yakini kalau para elf ditawan berada di sana mereka malah ketahuan oleh para penjaga yang padahal niat awal mereka yaitu untuk menyusup. Lalu karena telah ketahuan, Ar menjatuhkan bel raksasa untuk pengalihan dari penjaga. Lalu mereka masuk ke dalam. Dari kejadian itu membuat keributan yang mana prajurit tadi melapor dan beberapa prajurit lain pun berdatangan untuk mencari Ar. Dan terlihat betapa bodohnya para prajurit di sana. Hingga Ar yang sedang menyamar pun berhasil lolos dari para penjaga. Sementara itu terlihat bahwa para elf yang ditawan kini tengah bersama Triton yang mana mereka akan diperkodok. Di sana juga terdapat Udolan dengan luka yang disebabkan oleh Ar. Triton sangat marah padanya karena tidak becus dalam pekerjaannya. Yang kemudian Triton akan menggesek para elf itu. Namun tiba-tiba pelayan Triton datang dengan berkata kalau ada penyusup. Yang kemudian Ar dan Iren datang ke tempat itu dengan penuh gaya. Udolan yang melihat Ar pun ketakutan bukan main. Di sana Iren sangat kesal kepada Triton, di mana dirinya menendang biji peler dari Triton yang tentu saja kami para pria sangat tahu bagaimana rasanya. Saat Udolan akan kabur, Ar mencegahnya dengan menepuk dinding hingga retak, di mana hal itu makin membuat Udolan kecepirit lalu pingsan. Dari bekas retakan itu ternyata terdapat ruangan rahasia di mana saat Ar melihatnya matanya langsung bersinar. Ar menyuruh Iren untuk melihatnya, namun Iren masih sibuk menyiksa Triton. Aryan juga menyuruh dua elf tadi untuk menghajar Triton juga sampai sepuas mereka. Yang kemudian para penjaga datang, di mana Ar menyuruh Iren untuk melawan mereka. Sementara itu Ar akan mengurus apa yang dia lihat di ruangan rahasia. Iren yang telah mengalahkan para prajurit, dirinya menyuruh dua elf itu untuk kabur dari sana dan pergi menemui Danka yang berada di Lalatoya. Sementara itu ternyata Ar tengah merampas harta Triton yang berada di ruangan tersebut. Yang saat Aryan melihat kegiatan Ar itu, Ar pun terkejut. Di mana di sana Ar menipu Iren dengan berkata kalau mereka merampas harta milik Triton. Triton yang ingin mendirikan sindikat penculikan lagi, tapi uang mereka telah mereka rampas. Triton atau mereka tidak bisa segera beroperasi. Yang kemudian di istana terjadi beberapa ledakan di beberapa ruangan. Namun ledakan itu bukan Ar dan Iren yang melakukannya. Di mana saat mereka berada di luar istana, mereka kebingungan akan hal itu, yang mana Ar menduga kalau pelakunya adalah si ninja. Walaupun Iren dan Ar telah merampas harta yang banyak, Iren tetap membayar Ar atas jasanya. Yang kemudian Iren menawarkan Ar untuk datang ke desa elf, yang tentu saja Ar sangat senang. Namun masalahnya orang luar dilarang masuk ke desa elf, di mana mereka harus menemui tetua atau kepala desa di sana untuk mendapatkan izin masuk. Namun Ar khawatir akan satu hal, di mana Ar berkata kalau dirinya tidak bisa melepaskan zirahnya atau helmnya. Lalu Ar berkata kalau dirinya melepaskan helmnya, Iren akan mengarahkan pedangnya padanya. Namun Iren berjanji kalau dia tidak akan melakukan itu, dan Ar pun melepaskan helmnya, di mana tentu saja Iren pun terkejut. Di sana Ar beralasan kalau dirinya begitu karena saat dirinya tersadar dirinya sudah begitu, di mana dia terkena kutukan, yang tentu saja Ar tidak mengatakan kejadian aslinya. Di sana Iren kebingungan kalau misalnya Ar ini undead, kenapa dia bisa menggunakan sihir penyembuh dan penghilang kutukan, dan makhluk spirit tak akan melekat begitu padanya. Setelah itu Iren pun meminjam kekuatan Ar lagi untuk kedepannya. Dalam artian mereka telah membentuk sebuah party. Sementara itu di ibu kota kerajaan Roden, raja beserta anak-anaknya tengah mengadakan rapat, di mana Pangeran Sek mendengar rumor bahwa Marquess Diento melanggar perjanjian dengan menangkap elf dan menjualnya ke Kaisaran Timur, yang mana Pangeran Darakes membantah dan berkata jangan menuduh kalau tidak mempunyai bukti, yang sepertinya Darakes ada di pihak Diento, yang mana Pangeran Sek telah mencurigainya.
Yang kemudian Raja Olaf berkata kalau mereka harus mengirim penyelidik ke Diento, di mana putri kedua yaitu Melissa beranggapan jika rumor itu benar, mereka tidak hanya melanggar perjanjian dengan elf, namun juga bisa menimbulkan gesekan dengan negara lain, yang mana mereka harus segera memastikan faktanya dan mengatur pertemuan dengan elf. Jika elf sampai mencari balasan dan menghentikan bisnis dengan Limbud, maka negara lain akan minta mereka bertanggung jawab. Yang kemudian Raja menyuruh Melissa pergi ke Limbud untuk membuat peraturan agar mereka bisa berbicara dengan elf. Lalu rapat pun selesai dan terlihat kalau Darakes begitu kesal. Sementara itu Ar dan Arien tengah beristirahat, di mana burung bisikan memberi info pada Arien kalau para elf yang ditolong kini telah berada di desa mereka, yaitu desa Lalatoya. Lalu di sana Arien sangat terpesona dengan keimutan Ponta. Kemudian Ar pergi dari sana untuk mencari bulbord untuk mereka makan. Saat Ar telah pergi, Arien sangat ingin memegang dan mengelus Ponta. Ditambah Ponta mengeluarkan sifat manjanya yang membuat Arien sangat ingin melakukannya. Namun dia tidak bisa karena tak tega untuk membangunkannya. Namun di saat Ponta terbangun, disitulah Arien langsung menyikatnya. Saat Arien melihat Ar, di mana Ar juga telah melihat kejadian itu, Arien berlagak formal seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan dia juga berbahasa basi di sana. Sementara itu Melissa juga telah mencurigai Darakes kalau dirinya terlibat dalam perdagangan elf, di mana besok Melissa akan menjalankan misi diplomatik ke Limbud, yang mana hanya Limbud yang punya hubungan dagang dengan elf dan mereka harus mengatur pertemuan dengan elf lalu menghilangkan pemicu konflik. Dalam misi itu Melissa juga senang karena akan bertemu dengan kakaknya yang bernama Sierna, karena Sierna menikah dengan keluarga Limbud. Sementara itu Ar dan Arien telah tiba di gerbang desa elf yaitu Lalatoya. Kemudian Arien meminta kepada para penjaga di sana untuk membukakan gerbangnya, di mana dia ingin meminta izin kepada tetua Lalatoya agar Ar diperbolehkan masuk ke sana. Yang kemudian gerbang dibuka, lalu Arien masuk ke sana dan dirinya menyuruh Ar untuk menunggu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Ar diperbolehkan masuk. Yang kemudian Arien membawa Ar ke rumah tetua. Sesampainya di sana, tetua beserta isinya memperkenalkan diri mereka, di mana tetua itu bernama Dylan dan istrinya bernama Glennie, yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari Arien, yang mana hal itu membuat Ar terkejut karena Arien belum pernah memberitahunya begitu. Lalu di sana Dylan marah pada Arien karena telah menyerang istana penguasa, yang mana seharusnya Arien hanya menyerang markas penculikan, bukan sampai menyerang istana penguasa. Kemudian Ar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana untuk menolong para elf yang ditahan di penguasa Diento. Walaupun begitu, Dylan tetap harus menjelaskan ini kepada para tetua, yang mana Dylan dan Arien akan pergi ke ibu kota Maple untuk menghadiri rapat tetua. Setelahnya mereka pun makan, namun di sana Ar tidak makan. Lalu Arien berkata kalau dirinya telah memberitahukan kondisi Ar pada orang tuanya. Lalu Ar pun melepaskan helmnya. Keesokan harinya Ar diajak berkeliling desa oleh Glennie, dan saat berjalan Ar bertemu dengan bocah yang ditolongnya. Saat Glennie melihat itu, dirinya mengajak Ar untuk latih tanding dengannya. Kemudian mereka bersiap. Sebelum dimulai, Glennie menjelaskan kalau Dark Elf seperti mereka diberkahi fisik yang kuat, dan juga Glennie inilah yang telah mengajari Iren berpedang, di mana Glennie mengajak Ar latih tanding untuk melihat seberapa bisa Ar diandalkan untuk berada di sisi Arien. Yang kemudian pertarungan dimulai, di mana Glennie bergerak dengan cepat hingga dapat menjatuhkan Ar. Serangan demi serangan diterima oleh Ar, namun Ar belum bisa menyentuh Glennie walaupun telah menggunakan sihir Dimension Move. Dimension Move. Sementara itu Dylan dan Arien berangkat ke ibu kota Maple menggunakan lingkaran teleportasi yang ada di desa mereka. Kemudian sampailah mereka di ibu kota hutan Maple, di mana terlihat para tetua telah berkumpul di sana, yang mana Dylan datang ke sana untuk melaporkan penyelidikan penculikan. Dalam rapat itu salah satu tetua ingin menjelaskan tentang Diento yang melanggar perjanjian kepada kerajaan Redon. Namun tetua lain membantahnya dengan berkata, jika detail misi ini terungkap, semua yang ikut dalam misi ini akan beresiko dipanggil di negara lain. Walaupun memang manusia yang melanggar duluan, tapi menyerang rumah bangsawan itu sudah berlebihan, dimana jika publik mengetahui itu bisa terjadi perang lagi. Karena 600 tahun lalu pernah terjadi perang di dalam masalah yang sama, dan misi penyelamatan rekan mereka akan terus berlanjut. Yang kemudian Dylan dan Iren kembali ke desa mereka.
Di mana di perjalanan Dylan memberitahu Iren kalau kakaknya akan menikah, yang mana hal itu membuat Iren terkejut karena kakaknya merupakan maniak tempur yang pernah bilang tidak akan menikah. Lalu tak lama kakaknya datang di mana dirinya sangat rindu pada Iren. 待ってたのに今相変わらずだな。あ、お父さんも来てた。せっかくアリンちゃんが来るって言うから任務もサボってま Sementara itu selesai bertanding, Ar berencana untuk mandi karena semenjak datang ke dalam game dirinya tidak pernah mandi. Tak lama Iren juga datang ke sana, di mana Iren melihat Ar yang tidak memakai zirah. Dirinya mengira kalau Ar adalah skeleton. Setelah itu mereka pun menjadi canggung. Saat mereka berkumpul untuk makan, Dylan meminta tolong pada Ar untuk membantu Iren dalam misi penyelamatan. Dengan bayaran, sebuah informasi yang bisa melepaskan kutukan pada Ar, yaitu mata air di dekat Lord Crown, di mana bisa mematahkan segala kutukan. Lord Crown adalah pohon besar langka yang ditinggali Dragon Lord yang merupakan naga terbesar dari banyak naga di dunia, di mana spirit tinggal di sana dan mempunyai berbagai efek pada kayu dan daunnya. Namun Dragon Lord tinggal di dekatnya, yang mana Ar akan sengsara jika Ar membuat spirit marah. Setelah mendengarkan itu Ar tetap ragu karena dirinya memang begitu, yang mana dirinya karakter di dalam game. Namun demi Iren, Ar pun mau membantu Iren dengan bayaran tersebut. Kemudian saat di kamar, Ar masih memikirkan apakah tubuhnya itu benar-benar terkena kutukan, yang mana aslinya cuman avatar game. Jika kalau memang dirinya terkena kutukan, dirinya akan menyihir dirinya sendiri menggunakan sihir yang digunakan untuk melepaskan kutukan kalung pemakan mana. Lalu dirinya mencoba sihir itu pada tangan kanannya dan アンチカーズ。おあ siapa sangka sihirnya itu berhasil padanya. Oke teman-teman, part 3 dari anime Geikotsu Kishisama sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soteni-chan pamit undur diri and bye bye.